Weh, yang habis dari Amerika. Dingin di sini, bro. Oke, loh. Kamu kan bukannya dari New York, kan di sana jauh lebih dingin karena bersalju. New York? Apaan, bro? Afrika itu Afrika? Iya. Bukannya kamu ke Amerika? Oh, Afrika, bro. Aku itu kena prank sama temen-temen rapper bro kemarin gitu. Oh alah. Terus kamu Afrikanya di mana? Kamu ingin tahu, Bang? Iya. Zimbabwe. Oh alah. Berarti kamu diajak pulang kampung sama temen-temen? Iya. Mereka ternyata pulang ke kampung halamannya, bro. Percuma aku bawa pacu. Iya, katanya kamu mau bermain salju, mau lempar-lemparan salju. Nah, gitu. Tisu, bro. Aduh, bentar ya, bro. Pilek, bro. Aduh. Terus ya gitu sih. Gini loh. Aku kan nggak tahu, bro. Di sana itu cuacanya kayak apa? Yang tahu Eropa pokoknya dingin. Kamu tahu Amerika kayak apa? Panas, bro. iya, katanya kamu mau bikin patung salju. Lah, kepinginnya gitu, pengen ngerasain berisi autumn gitu kan, tahun-tahun berkukuran lemparan salju. Gak bisa, bro. Terus di sana kamu sempat lempar-lemparan apa? Apa? Tanah itu lompat, bro. Ini loh, masalah cuaca gak paham masalahnya. Oke. Jadi gini, Prank aku. Bro dan Sis, hari ini saya akan mengajarkan tentang cuaca dan iklim agar kita tahu dan paham tentang iklim di berbagai benua ataupun di negara. Nah, itu loh, bro. Biar kamu tahu cuaca di mana-mana tuh biar tahu lah. Gak kayak aku ini keliru. Salah. Hujan gerimis paling enak makan kismis. Hari Kamis paling enak belajar bahasa Inggris. Halo Bro dan Sis, selamat jumpa lagi di channel English with TJ. Dan hari ini saya akan mengajarkan tentang weather and climate. Weather and climate, cuaca dan iklim. Bro dan Sis, sudah ada yang tahu apa perbedaan dari cuaca dan iklim? Jika ingin tahu, mari kita bahas bersama, oke? Iklim adalah suatu kondisi cuaca pada suatu daerah dalam kurun waktu yang lebih lama. Iklim sangat mempengaruhi jenis tanaman yang sesuai dibudidayakan pada suatu kawasan, penjadwalan budidaya pertanian, dan teknik budidaya yang dilakukan. Iklim, bahasa Inggrisnya climate. Dalam beberapa episode yang lalu saya sempat mengajarkan pada penggunaan huruf A, yang mana ada climate ya, yang mana artinya iklim ya. Iklim itu ada 4 ya. Yang pertama ada tropical climate atau iklim tropis. Dan yang kedua ada subtropical climate atau iklim subtropis. Yang ketiga adalah moderate atau temperate climate atau iklim sedang, dan yang keempat adalah polar climate atau iklim kutub. Sekarang kita bahas tentang weather ya. Pengucapannya ingat ya, weather ya, bukan weather ya. Weather yang artinya cuaca. Apa cuaca itu? Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu, hari yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara yang lainnya. Bicara tentang weather atau cuaca ya, berarti kita bicara tentang season atau musim. Di Indonesia ada 2 musim ya, musim penghujan dan musim kemarau. Tetapi di bagian benua lain itu sampai ada 4 seasons atau 4 musim. Yuk kita bahas tentang 4 musim itu yang mana tidak terjadi di Indonesia, sehingga kalian semua bisa tahu ya. Oke, kita bahas pertama dari spring atau musim semi. Biasanya ketika musim semi atau spring itu ada bloom. Bloom itu mekar ya, banyak yang bunga-bunga itu bermekaran ya. Terus ada juga bright ataupun cerah ya,
Kemudian ada sunny. Sunny ini lagi terang-terangnya matahari ya, sinar matahari itu. Kemudian juga ada warm. Jadi suhu di sana tuh hangat ya. But sometimes wet. Wet di sini dimasukkan tuh bahasa itu karena embunnya tadi tuh. Ketika pagi tuh wet, biasanya seperti itu ya. Dan musim yang paling dinantikan oleh bule atau benua Eropa itu adalah summer atau musim panas. Karena matahari di sana tuh tidak seperti di Indonesia ya, yang harus ada sampai 6 bulan sekali atau dari pagi sampai malam, tidak. Makanya ketika summer atau waktu musim panas mereka sangat suka. Itulah musim yang dinanti-nantikan. Biasanya mereka tuh pergi ke suatu pantai, ke danau ataupun kemana aja ya. Dan keadaan di saat summer itu biasanya langitnya tuh clear, cerah. Clear di sini tuh biasanya tuh hampir tidak berawan ya, jadi clear. Warna langitnya tuh sampai biru gitu ya. Sometimes cloudy atau berawan ya. Sometimes humid atau lembab. Sometimes of course hot, panas ya. Dan yang jelas itu sunny, cerah, matahari bersinar cerah. Musim berikutnya adalah musim gugur. Dalam bahasa Inggrisnya itu versi British itu autumn. Autumn huruf N di sini tidak dibaca ya. Jadi autumn British English, dan untuk American Englishnya adalah fall. Saat musim gugur ini itu biasanya tuh breeze. Breeze itu apa sih? Ya, angin yang berhembus sepoi-sepoi, breeze. Jadi anginnya tuh lembut, bukan angin kencang ya. Jadi enak gitu loh ya, nggak panas juga nggak dingin ya. Breeze, angin sepoi-sepoi. Ada juga istilah damp atau lembab ya. Kemudian ada gloomy atau muram, seram. Maksudnya gini, langitnya itu berwarna biasanya tuh abu-abu ya. Langitnya tuh tidak berawan, juga tidak bersinar mataharinya, jadi gloomy. Musim gugur ini biasanya ada rain atau hujan ya. But sometimes is windy atau berangin. Kata dasarnya wind. Wind itu artinya angin, sedangkan windy itu kata sifat ya, berarti berangin ya. Dan musim berikutnya adalah winter alias musim dingin ya. Musim dingin ada istilah lagi cold, dingin, cool, sejuk ya. Ada lagi freezing. Freezing membeku ya, atau saking dinginnya menggigil ya, bahasa Inggrisnya freezing. Nah, jika musim dingin tiba ini, jika suhunya hingga sampai minus ya, di bawah 0 derajat itu, hingga ada turun salju, snow ya, bersalju, snowy ya, snow, salju, snowy, bersalju. Nah, ketika musim hujan salju, biasanya itu ada hujan salju atau badai salju ya, yang mana istilahnya dalam bahasa Inggris itu blizzard. Ada juga istilah solstice. Apa itu? Ya, titik balik matahari. Jadi memang sudah tidak terlihat matahari ya, karena sudah tertutup salju dan langitnya itu sudah benar-benar no sunny at all. Dan sekarang rainy season atau musim hujan. Dalam musim hujan ada istilah. Yang pertama adalah spitting atau spit ya. Kata spitting digunakan ketika baru saja turun hujan. Biasanya hanya ada 1 atau 2 tetes air yang jatuh setiap beberapa detik. Yang kedua, showering atau shower. Kosakata ini dipakai untuk menunjukkan durasi hujan yang cenderung pendek atau cepat dan sangat deras. Selain itu, showering biasanya hanya terjadi di suatu wilayah atau daerah kecil dan tidak merata. Yang ketiga adalah drizzling atau drizzle. Kata drizzle memiliki arti hujan yang lembut atau gerimis. Biasanya kondisi langit masih cukup cerah, namun turun hujan
dengan butiran halus yang sangat berdekatan. Yang keempat, raining atau rain. Berbeda dengan gerimis, raining atau rain memiliki intensitas yang lebih deras dan cepat. Di samping itu, ukuran tetesan hujan yang jauh lebih besar daripada gerimis. Kosakata tersebut dapat kamu gunakan seperti berikut. Pouring atau pour. Kata pouring sering dipakai ketika kondisi hujan sedang turun sangat deras atau lebat dan dalam waktu jangka yang lama. Stormy atau storm. Kata stormy atau storm umumnya menggambarkan kondisi cuaca hujan deras yang disertai guntur, kilat, awan gelap, dan angin kencang. Partly cloudy, berawan sebagian. Rain, hujan. Heavy rain, hujan deras. Freezing rain, hujan beku. Thunderstorm, badai petir. Fog, kabut. Windy, berangin. Frost, embun beku. Tornado, angin topan. Lightning, thunderbolt, petir. Thunder, guntur. Bro, gimana dengan video yang barusan ini tadi? Kalau kalian belum paham, Bro DJ, jelasin. Oke, jika Bro dan Sis masih belum paham, Bro dan Sis bisa repeat lagi ya, bisa putar ulang lagi agar lebih jelas. Dan di penghujung tahun ini, saya TJ dan Masalah juga tim mengucapkan terima kasih yang banyak atas subscribe juga sebagai penonton setia kami. Dan saya mohon maaf jika penjelasan saya atau materi yang saya sampaikan kurang bagus. Dan saya juga minta maaf bro apabila video saya kurang lucu ya. Happy New Year 2022. Selamat tahun baru 2022. See ya.